Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang atau sore atau malam. Pada kesempatan ini saya menjelaskan mengenai materi kuliah yang saya ajarkan di Institut Teknologi Bandung, yaitu mata kuliah dengan kode ET 4040, yaitu kuliah Ekonomi dan Regulasi Telekomunikasi. Ini salah satu babnya, berjudul kompetisi dan interkoneksi telekomunikasi. Jadi ini pertama saya ingin jelaskan bahwa di dalam industri telekomunikasi ini kompetisi itu dijaga supaya adil. Kompetisi yang ada di antara pelaku industri, dari pelaku industri ini dijaga supaya adil tingkat kompetisinya. Tujuannya adalah supaya untuk bisa menjaga beberapa hal, yaitu di mana di sini ada 3 hal yang paling penting, yaitu untuk prohibiting agreements atau praktek-praktek dan restrict free trading dan competition between business ya. Dan kedua adalah banning abusive behavior dari market yang mendominasi ya. Kemudian ketiga adalah untuk supervisi untuk merger ya, supervisi dari merger seandainya diperlukan merger. Jika terjadi suatu tingkat kompetisi yang dirasakan sebagai tidak adil. Nah, ini dilakukan di banyak negara, pertama dulu di Amerika Serikat, dan kemudian diikuti oleh China, Rusia, United Kingdom, Australia, dan Indonesia ikut mengikuti. Dan di sini saya jelaskan bahwa formula existing yang digunakan, yang pertama di Amerika Serikat itu, ini digunakan untuk semua macam industri, bukan hanya industri telekomunikasi. Itu pelaku industri itu harus dijaga bahwa mereka bisa berkompetisi secara fair, di mana teori dan rumus yang digunakan adalah dikembangkan oleh Irving Dart. Itu seorang profesor ya, keturunan Jerman yang membuat buku pada tahun 1950, profesor ilmu hukum. Kemudian dilanjutkan oleh Profesor Hirschman, itu juga keturunan Jerman yang ada di Amerika. Sehingga kemudian oleh Kementerian Kehakiman di Amerika ditetapkan sebagai teori dan rumus yang bisa digunakan untuk menjaga supaya kompetisi antara pelaku industri pada semua cabang industri itu bisa berlaku adil. Jadi rumus yang dibuat oleh Irving Dart, kemudian diperkuat oleh Hirschman, ini adalah H sama dengan sigma SI kuadrat, di mana SI ini adalah market share. Ya. Jadi di sini sebagai contoh, kalau hanya di dalam perusahaan ini hanya ada 2 perusahaan di mana masing-masing market share sama, yaitu setengah. Maka kalau dihitung di sini hanya adalah sama dengan di sini setengah ya. Jadi di sini Irving Dart Hirschman Index ini ada yang menggunakan angka 0 sampai 1, tapi ada juga dikalikan 1000, sehingga setengah itu tadi hasil contoh tadi adalah dikalikan 1000 adalah 5000. Jadi dengan demikian rumus ini hanya digunakan untuk N yang lebih besar sama dengan 1 ya. Tidak digunakan pada N sama dengan 1. Jadi di sini kemudian Irving Dart dan dikembangkan Hirschman menetapkan bahwa setelah dihitung hanya HHI atau H-nya sigma SI kuadrat itu, kalau dia kurang dari 0,01 atau kalau dikalikan 1000 adalah 100, kurang dari 100, maka industri itu dinyatakan dia adalah sangat kompetitif. Kemudian kalau H-nya itu kurang dari 0,15 atau dikalikan 10.000 adalah 1.500, dikatakan bahwa dia unconcentrated. Sementara kalau di antara 0,15 sampai 0,25 itu moderate, dan di atas 0,5 dinyatakan bahwa
konsentrasinya adalah sangat tinggi ya, terkonsentrasi. Jadi tidak kompetitif sama sekali. Nah, rumus ini banyak sekali dikritisi oleh para ahli hukum maupun ahli ekonomi maupun juga ahli telekomunikasi sendiri, di mana saya menyarankan ada rumus yang lebih baik dibanding itu, yang saya promosikan sejak bulan April 2016. Yang waktu itu saya sebut sebagai rumus Haryadi Index. Yang di kemudian hari, 2 tahun kemudian, saya mengembangkan teori disebut harmony and gradation, di mana rumus Haryadi Index ini adalah merupakan rumus pertama dari harmony and gradation. Di mana rumus kedua dari harmony and gradation adalah revisi dari Shannon ya, rumus Shannon. Jadi formula saya adalah 1 dibagi sigma SI NN kali sigma SI kuadrat ditambah sigma SI min SJ kuadrat. Jadi ini adalah masih sama dengan perhitungan tadi, di mana SI adalah market share-nya ya. Jadi SI ini nilainya adalah kurang dari 1. Jadi kalau market share adalah perbandingan antara nilai market dari suatu industri dibandingkan dengan total market pada industri tersebut ya. Jadi pada satu pelaku industri. Jadi kalau kita memperhatikan pada suatu industri tertentu, dalam telekomunikasi misalkan adalah telekomunikasi seluler, itu adalah industrinya misalkan, maka pelaku industrinya di situ misalkan adalah operator seluler, maka di situ S1 itu adalah sama dengan market share dari operator 1, operator di mana adalah perbandingan antara market dari operator 1 dibanding dengan market total dari telekomunikasi seluler di negara tersebut. Jadi ini dengan rumus ini, kalau HI misalkan untuk N sama dengan 4, ini seperti ini ya. Jadi rumus-rumus ini saya tidak dalami di sini ya. Ini dalam kesempatan mungkin di jurnal atau buku akan ada penjelasan mengenai hal ini. Ini kenapa saya buat demikian, karena ada kelemahan-kelemahan dari Wiener-Zisman Index ya, yang ini bisa diatasi oleh Haryadi Index. Jadi kembali ke sini, ini kelemahan utama adalah ini ya. Jadi penentuan dari HI ini dengan angka-angka seperti ini adalah terbukti bahwa tidak sesuai ya untuk N yang berbeda. Untuk N yang berbeda-beda ternyata levelnya itu beda. Yang untuk dinyatakan sebagai kompetisi itu kompetitif ya, dia adil atau dia terkonsentrasi, itu angkanya itu berbeda kalau N-nya berubah gitu. Karena ada kelemahan dari rumus ini. Jadi kalau Anda perhatikan dari rumus yang saya buat ini yang di bawah ini sigma SI kuadrat hanya merupakan salah satu dari unsur dari rumus saya. Ini adalah rumus HI, H sama dengan sigma SI kuadrat. Itu hanyalah salah satu unsur di bawah. Dari sini 1 dibagi N kali SI, sigma S kuadrat tambah sigma SI min SJ kuadrat. Jadi sigma SI kuadrat itu hanya sebagian yang menyebabkan dia tidak akurat dari rumus dari Wiener-Zisman Index tersebut. Ini jika demikian, kalau untuk determinasi kompetisinya itu berlaku untuk N berapapun untuk Haryadi Index ini atau harmony and gradation pertama, rumus dari harmony and gradation yang pertama. Itu kalau HI sama dengan 1 perfect, itu arti dalam pengertian di sini N harus lebih besar dari 1 ya, bukan N sama dengan 1. Karena ini kita sedang mengukur tingkat keadilan, jadi bukan tingkat keadilan dari N yang sama dengan 1. Jadi 0,75 sampai 0,99 itu adalah adil, setengah sampai 0,74 itu unbalance, dan kurang dari setengah adalah almost no fairness, dan kalau HI lebih kecil sama dengan N-1 dibagi 2N itu adalah no fairness at all. Jadi dengan demikian, ini berlaku untuk N berapapun. Nah ini yang tadi kelemahan yang ada di rumus Wiener-Zisman bisa diatasi dengan rumus yang saya buat pada tahun 2016. Jadi di sini sebagai contoh saya berikan data pada tahun 2009 sampai 2013 ya. Misalkan aja kita pakai 2009 maaf.
Di mana market kita bandingkan Telkomsel, Indosat, dan XL misalkan itu. Di mana marketnya pada waktu itu Telkomsel 44,4 triliun rupiah, Indosat 18,8 triliun rupiah, dan XL 13,9. Jadi kalau di total adalah 71,1 triliun. Sehingga dengan market share dari Telkomsel adalah 44,4 dibagi 71,1 jadi 0,576 ya, jadi 57,6%. Indosat kalau kita hitung 24,4% dan Excel pada saat itu tahun 2009 itu adalah 18%. Jadi mengacu ke rumus saya itu ditemukan bahwa RID indeksnya itu hanya 0,48, sehingga kalau kita lihat di tabel ini kurang dari 0,50, jadi hampir tidak ada fairness sama sekali, hampir tidak ada tingkat keadilan di dalam tingkat kompetisi yang ada pada tahun 2009 tersebut. Nah ini kalau kita lakukan seandainya pada tahun 2009 itu dilakukan merger antara Indosat dan XL, ini merger hanya salah satu cara ya, tadi sudah saya sebutkan di sini bahwa ada 3 hal di dalam mengatur supaya kompetisi yang ada di antara pelaku industri itu adil. Ini yang saya sebutkan di atas tadi. Ada 3 hal ya. Ada prohibiting agreements or practice that restrict free trading ya, and competition between business. Kedua, banning abusive behavior. Nah ini kalau 2 hal ini sudah dilakukan dengan baik oleh regulator, oleh pemerintah, oleh negara, maka yang langkah terpaksa adalah ketiga, supervisi dari merger. Ya. Nah ini dari contoh ini hanya contoh yang di tahun 2009 ini yang saya lakukan di sini, ini hanya langkah ketiga. Seandainya 2 langkah yang paling depan itu sudah dilakukan. Ya. Tapi saya yakin pada waktu itu mungkin 2 hal yang di depan harus dilakukan terlebih dahulu dan mungkin bisa ya. Ini hanya mengandai-andai saja kalau seandainya 2 hal yang pertama itu sudah dilakukan, terpaksa merger, maka kita pakai rumus RID index ini. Setelah dilakukan merger berarti Indosat dan XL itu share-nya menjadi 18,8 tambah 13,9 tahun 2009 yaitu 32,7. Jadi dengan demikian Telkomsel market share-nya tetap 57,6%, sementara Indosat dan XL seandainya tahun 2009 itu di merger, itu adalah market share-nya 42,4. Jadi dengan menghitung pada rumus saya, maka ternyata RID indeksnya 0,935. 0,935 itu hampir mendekati perfect ya. Kalau di tabel yang saya buat di sini hampir mendekati perfect, jadi fair ya. Jadi akibat dari dilakukannya merger antara 2 perusahaan yang kecil, ini hanya sebagai contoh, maka tingkat keadilan itu akan terlihat menjadi lebih kompetitif begitu. Tetapi hal ini tidak akan ditemukan kalau Anda menggunakan Hilfendahl-Huisman Index. Jadi Anda bisa hitung ya, seandainya ini menggunakan Hilfendahl-Huisman Index, maka kondisi yang semula tidak adil, tidak kompetitif, dilakukan merger pun tetap tidak kompetitif. Nah itulah sebabnya saya ini susah-susah bikin rumus yang baru, menyempurnakan dari Hilfendahl-Huisman Index menjadi RID Index tadi. Atau di kemudian hari saya sebut sebagai Harmony in Gradation formula yang pertama ya. Di mana Harmony Gradation formula yang kedua adalah revisi dari Shannon ya, rumus Shannon. Jadi ini adalah mengenai kompetisi. Dan bagian kedua dari kuliah ini adalah mengenai interkoneksi ya. Tetapi sekarang pada waktu itu ya, tahun 2009 ya, 2005 ya, 2006 itu suatu hal yang penting ya, bahwa ada interoperability antar operator. Seandainya operator seluler itu lebih dari 1, maka harus diatur mengenai interkoneksi agar semua operator ini bisa berkompetisi dengan adil. Harus bisa interoperability antara jaringan dari operator seluler 1 ke jaringan operator seluler yang lain. Tetapi ini adalah mungkin yang akan datang itu menjadi tidak lagi dipandang terlalu penting ketika jaringan menjadi jaringan IP ya, internet
internet protokol, ya. Tetapi karena internet protokol itu sudah interkoneksi melalui jaringan internet, ya, yang itu sudah harus ada, ya, dengan karena mereka semua operator tersambung ke jaringan internet internasional, maka otomatis sudah akan terjadi interkoneksi. Tapi pada prinsipnya interkoneksi ini harus menghindari namanya network externality, ya, yang didefinisikan sebagai cost atau benefit that a network user derive from additional person using the same network, ya. Jadi network externality dan ada subscriber externality, ini adalah persoalannya. Jadi pada tahun 96 interconnection procedure di Amerika dibuat aturan, ya, tahun 96. Di Indonesia baru tahun 2006, ya, terlambat 10 tahun. Jadi ada cara-caranya, ya. Ini adalah ada reference interconnection offernya. Jadi setiap incumbent operator yang besar harus memberikan penawaran untuk interkoneksi kepada operator yang lain. Itu tahun 96 dilakukan di Amerika, di Indonesia tahun 2006. Dan ada dispute settlement, jadi jika ada dispute, ada selisih paham antar operator, harus ada suatu lembaga untuk mengadili itu. Ada adalah regulator ataupun pengadilan, ya, untuk dalam hal operator satu dan yang lain terjadi dispute. Jadi ini ada teori-teorinya, ya. Ini financial commercial terms-nya ini ada bagaimana satu operator, ya, dengan operator lain ini bisa dilakukan cara bill and keep, ya, bisa juga dengan price sharing, dengan revenue sharing, cost based approach. Dimana sekarang yang terjadi adalah menggunakan cost based approach. Nah, sesuai dengan modul 1 di dalam World Trade Organization Reference Paper on Regulatory Principles. Nah, ini kita menandatangani tahun 2005 kalau nggak salah, ya. WTO kita menandatangani perjanjian tersebut. Jadi nah, ini bisa Anda pelajari selanjutnya, long run, forward looking, incremental cost, dan seterusnya. Ini mendasari di dalam kuliah ET 4040 ini pada bab 8, ya, bagaimana menyusun suatu pricing, ya, regulasi pricing. Jadi ini Anda bisa pelajari nanti di bab 8 kita akan ulang lagi. Jadi ini teori-teorinya pada waktu itu. Yang pada saat ini menjadi persoalan tersendiri ketika di beberapa negara, ya, terjadi, teorinya cukup panjang lebar di sini, ya. Ini bisa Anda pelajari, tetapi sekarang teori mengenai interkoneksi ini dikatakan, ya, tanda kutip dihancurkan, ya, oleh adanya over the top, ya, service provider, ya. Jadi semenjak adanya WhatsApp, Line, dan lain-lain yang bisa memberikan service chat atau dulu SMS yang diberikan seluler itu, kemudian juga bisa bahkan memberikan video call, ya. Maka yang harus diatur tadinya harusnya adalah interkoneksi antara operator seluler dengan provider dari over the top, tetapi ini tidak terjadi karena provider over the top itu di negara asalnya tidak diatur, tidak mengacu kepada aturan-aturan interkoneksi ini, ya, sehingga dengan demikian ini menjadi suatu persoalan yang harus diatasi oleh para provider seluler, ya, di seluruh dunia termasuk di Indonesia, yang pada akhirnya dalam posisi yang mungkin lemah, ya, dalam hal interkoneksi dengan provider over the top, sehingga lama-kelamaan provider seluler ini menjadi suatu network operator, ya, tidak lagi menjadi secara keseluruhan sebagai, karena tidak bisnis dari layanan SMS atau chat, ya, dan juga video call ataupun telepon itu digantikan oleh provider over the top yang mereka tidak memiliki jaringan tetapi memanfaatkannya. Tapi memang ini ada hukum yang disebut net neutrality law, ya, di Amerika, ya, net
neutrality law di Amerika yang menetapkan bahwa khusus untuk interkoneksi antara operator dengan over the top service provider itu dilakukan net neutrality law. Jadi tidak ada biaya interkoneksi, ya, tidak ada biaya interkoneksi. Sehingga dengan demikian mereka bebas ya untuk memberikan layanannya di Amerika. Dan ini karena Amerika ini negara adidaya, maka ya berlaku juga di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Tidak ada satupun negara yang bisa menentang net neutrality law ini. Ya. Jadi dengan demikian, ini adalah satu sebab yang akibatnya adalah internet itu menjadi makin mahal. Ya. Akibat net neutrality law ini, operator seluler yang tadinya mendapatkan pendapatan utamanya dari telepon dan dari SMS, kehilangan pendapatan dari sektor tersebut, tetapi mendapatkan hal yang baru yaitu pendapatan dari kuota internet. Jadi dengan demikian operator-operator seluler maupun internet service provider di seluruh dunia kemudian mengalihkan ya target revenue-nya dari semula SMS dan telepon, pendapatan dari SMS dan telepon menjadi pendapatan dari internet. Ya, barang siapa dari operator itu yang lebih cepat untuk menyesuaikan diri dengan net neutrality law itu, maka mereka akan lebih cepat untuk bangkit. Tapi secara nyata ternyata sekarang di seluruh dunia menyebabkan internet service provider menjual lebih mahal internetnya. Kenapa? Karena yang mereka semula itu mendapatkan pendapatan dari telepon, pulsa telepon dan juga dari SMS itu kehilangan. Nah itu sebaliknya operator over the top juga tidak mendapatkan itu gitu ya. Tidak mendapatkan orang menggunakan telepon, video call, menggunakan WhatsApp tidak berbayar ya. Chat juga SMS tidak berbayar. Sehingga ada yang hilang di situ. Nah ini maka otomatis karena ada faktor revenue yang hilang dari operator seluler dan memang juga tidak diterima oleh operator over the top. Kalau itu mereka terima sebenarnya bisa dilakukan interkoneksi sehingga biaya itu bisa didapatkan. Tetapi karena sekarang kita bisa menggunakan layanan chat maupun call ya, video call atau telepon menggunakan over the top itu WhatsApp dan lain-lain ya, Messenger itu menyebabkan sehingga akhirnya kita membayar internet menjadi lebih mahal. Itu terjadi di seluruh dunia. Jadi demikian untuk kuliah saya hari ini yang saya sampaikan mengenai interkoneksi dan kompetisi ya, telecommunication, competition dan interkoneksi. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan.